Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum saya melanjutkan pembicaraan pada saat ini, secara khusus saya ingin menyampaikan salam dari rakyat Gaza untuk Anda semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini merupakan amanah yang mereka titipkan kepada saya pada saat berada di Gaza dan bertemu dengan mereka. Dua hal yang dia sampaikan pada saat kami berpisah, pada saat kami akan berpisah meninggalkan Gaza, meninggalkan mereka. Yang pertama dia katakan, mudah-mudahan kita akan dapat melakukan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Yang kedua, mereka sampaikan salam kami untuk rakyat Indonesia, untuk kaum muslimin di Indonesia. Kenapa mereka sampaikan salam itu? Karena setelah mendengarkan apa yang kami paparkan tentang bagaimana semangatnya rakyat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia memberikan bantuan, menggalang dana, mendoakan saudara-saudaranya di Gaza, Palestina, mereka terharu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menangis. Maka wajarlah ketika kami berpamit kepada mereka, mereka titipkan salam, sampaikan salam kami untuk rakyat Indonesia, untuk kaum muslimin Indonesia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan kelebihan rakyat Gaza. Kita semua tahu 22 hari mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka diserang dari darat, dari laut, dari udara. Tapi mereka memiliki ketegaran, mereka memiliki kemantapan dalam iman. Bahkan kita sudah tahu dari berbagai macam media, karomah Allah turunkan di bumi Gaza, Palestina. Sudah barang tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah rumah mereka hancur, sekolah mereka hancur, kampus mereka hancur, masjid mereka hancur, semuanya hancur, tapi mereka memiliki ketegaran? Jawabannya adalah karena memang mereka memiliki kelebihan, dan kelebihan itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya untuk dijadikan ibrah. Yang pertama, kelebihan rakyat Gaza adalah karena mereka komitmen kepada Islam. Mereka yakin Islam adalah solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Mereka bangga dengan Islam. Gaya hidup mereka menggambarkan nilai-nilai Islam. Perilaku mereka, tutur kata mereka. Ada beberapa indikator yang menegaskan mereka itu komitmen kepada Islam, mereka berinteraksi dengan Islam, dan itu saya lihat secara langsung ketika saya berada di Gaza selama 5 hari, mulai tanggal 27 Januari hingga tanggal 31 Januari. Apa yang saya lihat sebagai bukti mereka berinteraksi dengan Islam? Di antaranya adalah mereka senantiasa senyum.
Ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan kita dari Indonesia, bertemu dengan relawan lainnya, mereka mudah dengan senyum. Mereka tersenyum. Bukankah ini ajaran Rasulullah SAW? Bukankah ini ajaran Islam? Yang kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya mengandung makna yang besar ketika seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Yang kedua, mereka senantiasa menebarkan salam. Bukankah ini ajaran Rasulullah SAW? Bukankah ini ajaran Islam? Di mana Rasulullah SAW ketika memasuki kota Madinah, beliau menjelaskan, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia sebarkan salam. Dan mereka sebarkan salam itu di rumah sakit, di jalan, di tempat-tempat yang lainnya, ketika bertemu dengan saudaranya. Maka bagaimana Allah tidak turunkan rahmat pada negeri yang senantiasa menebarkan salam satu dengan yang lainnya? Maka ketika kami memasuki Gaza, suasananya berbeda sekali. Kemudian auranya berbeda. Kemudian udaranya juga berbeda. Berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Kami merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Padahal kita mendengar di berita adanya bom di sana, bom di sini, tembak di sana, tembak di sini. Tapi ketika kita memasuki Gaza, suasananya jauh berbeda dengan negeri-negeri yang lainnya. Dan kami merasakan ini adalah rahmat yang Allah turunkan ke negeri jihad yang namanya Gaza, Palestina. Indikator yang lainnya mereka berinteraksi dengan Islam, yang saya lihat dan saya rasakan, mereka sangat menekankan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya ingin menceritakan pengalaman ketika saya di Gaza. Pada saat saya berada di makam syuhada, ada 2 anak yatim. Saya ingin memberikan bantuan kepadanya. Oleh ibu sang anak itu, apa yang dikatakan? La. Sudah barang tentu saya heran, kenapa dia tidak mau menerima? Padahal saya jauh-jauh dari Indonesia membawa bantuan, ingin disalurkan kepada anak yatim, ingin disalurkan kepada fakir miskin, ingin disalurkan kepada rakyat Gaza yang membutuhkan. Tapi seorang ibu menolak anaknya diberikan bantuan. Bukan mereka tidak butuh bantuan tersebut. Saya yakin mereka butuh bantuan tersebut. Tapi ketahuilah, mereka punya izah, mereka punya wibawa, mereka punya harga diri. Maka ketika pemandu kami memberikan bantuan $100, kemudian dijelaskan, baru diterima. Bukan dari kami langsung, bukan dari saya langsung, tapi pemandu kami yang memberikan. Setelah keluar dari makam syuhada, uang itu saya ganti, dan pemandu kami pun juga menolak. Setelah dipaksa baru dia mau menerima. Ini satu kasus. Kasus yang kedua, ketika saya berada di Masjid Al-Abbas di Gaza, di kota Gaza. Setelah selesai sholat, ada jamaah yang datang. Dia menyampaikan rumahnya hancur, keluarganya dibunuh oleh Zionis Israel. Sudah barang tentu saya ingin membantu dia. Ketika saya akan bantu, apa kata pengurus masjid? Jangan. Yang ketiga, ketika saya berada di markas Darul Quran wa Sunnah, tempat anak-anak mengikuti program tahfizul Quran, saya sangat terharu dan saya sangat senang melihat anak-anak yang hafal Al-Quranul Karim. Saya ingin memberikan bantuan kepada setiap anak, tapi oleh pengurus dilarang. 3 kasus yang saya hadapi. Saya berpikir, kenapa tidak diperkenankan? Dan selama 5 hari saya berada di Gaza, tidak satu pun yang saya temui orang yang menjadi pengemis, yang bertemu dengan para relawan, bertemu dengan tamu-tamu asing yang datang berkunjung ke Gaza, kemudian dia minta, Pak, beri bantuan kami Pak, rumah kami hancur, keluarga kami dibunuh Israel. Tidak ada, kami tidak menjumpai itu. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, kenapa tidak diperkenankan memberikan langsung? Karena mereka tidak menginginkan rakyat Gaza bermentalitas pengemis.
Bukankah ini ajaran Islam? Bayangkan oleh kita, negeri yang hancur dibom oleh Zionis Israel dari atas, dari laut, dari darat. Tapi tidak kita jumpai seorang pun pengemis. Ini menunjukkan mereka punya izah, mereka punya kemuliaan. Memang mereka butuh. Tapi dia tidak mau mengorbankan harga diri, tidak mau mengorbankan iman dan keyakinan. Inilah yang saya katakan, mereka berinteraksi dengan Islam. Mereka komitmen dengan Islam, dan itu dapat terlihat dalam perilaku mereka. Bahkan ketika diwawancarai, ketika ditanya bagaimana komentarnya terhadap kehancuran yang melanda rumahnya, kalimat yang keluar dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung kami, cukup Allah sebagai pelindung kami. Dan memang mereka meyakini hanya Allah yang melindungi mereka, bukan pemimpin Arab, bukan pemimpin dunia, bukan pemimpin-pemimpin yang lainnya yang sibuk dengan kekuasaannya, yang sibuk dengan jabatannya. Mereka hanya yakin Allah yang membantu mereka. Bukankah ini gambaran keislaman seseorang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai pelindung kami. Inilah kelebihan mereka. Komitmen kepada Islam. Dia tolong agama Allah, dia bantu agama Allah, dia perjuangkan agama Allah, dia amalkan agama Allah. Maka pantas Allah tolong mereka, Allah teguhkan kedudukan mereka. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Dan ayat ini terbukti di Gaza kebenarannya. Yang kedua, mereka itu cinta kepada masjid. Masjid mereka hancur, tapi tidak menghalangi mereka untuk datang ke masjid melakukan sholat berjamaah. Ada satu masjid namanya Masjid Asy-Syifa di depan rumah sakit Asy-Syifa di kota Gaza. Hancur masjid tersebut. Jangankan kubah, tiangnya saja sudah tidak terlihat. Tapi di samping masjid itu dia gelar tikar, dia tetap melakukan sholat berjamaah di masjid. Coba kita bayangkan, kehancuran masjid tidak menghalangi dia untuk datang ke masjid dan melakukan sholat berjamaah. Dan masjid-masjid yang juga demikian. Saya melihat ada masjid yang hancur, di sampingnya dia buat tenda, kemudian dia tetap melakukan sholat Jumat, dia tetap melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Inilah kelebihan mereka, cinta kepada masjid. Yang ketiga, mereka itu cinta kepada Al-Quranul Karim. Indikatornya adalah mereka membuat program bagaimana rakyat di Gaza berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tahukah saudara, untuk tahun 2009 ini mereka mempunyai program untuk menghasilkan 10.000 rakyat yang hafal Al-Quranul Karim, 10.000 orang yang hafal Al-Quranul Karim, 10.000 masyarakat yang hafal Al-Quranul Karim. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi saya berkeyakinan karena tahun 2008 mereka sudah sukses menghasilkan 3.500 anak-anak yang hafal Al-Quranul Karim dan diwisuda oleh Perdana Menteri pilihan rakyat Ismail Haniyah, dan setiap anak diberikan bantuan, diberikan hadiah $100. Apalagi mereka punya program 2 bulan orang bisa hafal Al-Quranul Karim. Mungkin kedengarannya aneh, tapi mereka memiliki program semacam itu dan mereka sudah gulirkan. Bahkan yang sangat menarik lagi untuk sama-sama kita ketahui, mereka menggulirkan program setiap keluarga di Gaza harus ada yang hafal Al-Quranul Karim. Minimal satu keluarga, satu orang hafal Al-Quranul Karim. Bukankah ini wujud dari kecintaan mereka kepada Al-Quranul Karim? Mereka hormati orang yang membaca Al-Quranul Karim, mereka hormati orang yang hafal Al-Quranul Karim. Dan seluruh masjid di Gaza memiliki program tahfizul Quran. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya berkeyakinan penuh, negeri yang banyak hafiznya, negeri yang banyak hafal Qurannya tidak akan bisa dilululantakkan oleh Zionis Israel. Ketahuilah, Allah tidak akan membiarkan negeri
di mana penduduknya di dalam benaknya itu ada Al-Quran 30 juz, 114 surat, Allah tidak akan membiarkan umat yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang hafal Al-Quran, dihinakan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin. Allah akan tolong mereka, Allah akan bantu mereka. Dan digembur oleh Israel 22 hari, kita mendengar bagaimana karomah yang Allah berikan. Bagaimana Allah turunkan pasukan putih-putih yang ditembak tidak mati, yang diberondong senjata makin maju, mereka membuat tentara Israel takut. Bukankah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan banyak karomah-karomah yang lainnya. Kemudian kelebihan mereka yang lainnya yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani adalah mereka menghormati tamu. Mereka menghormati tamu. Saya merasakan sendiri. Jamaah melihat ini, saudara-saudara melihat selayar yang saya pegang ini. Ini ada asbabul wurudnya, ada ceritanya. Ketika saya akan pulang, akan meninggalkan Gaza, menuju perbatasan Rafah, kita bilang sama pemandu, tolong antarkan kami ke tempat orang yang menjual souvenir, menjual cenderamata. Kami diantar. Maka kami pilih cenderamata yang akan kami bawa ke Indonesia, termasuk ini. Ketika kami akan bayar, kata pemandu, kami yang bayar. Kita katakan tidak, kami yang bayar. Dompet sudah kita keluarkan, sudah kita akan bayar. Kata mereka tidak, kami yang bayar. Kita berdebat, cuman pukul-pukulan aja tidak. Akhirnya dia telepon seseorang yang menugaskan pemandu tadi. Dari balik sana dia katakan, kalau Anda bayar saya marah. Langsung dia kunci, sehingga kami tidak berdaya lagi. Inilah yang kami bawa, penuh dengan kenangan bagaimana mereka menghormati tamu. Kami merasakan mereka butuh uang, mereka butuh makanan, mereka butuh segalanya karena mereka diblokade oleh Zionis Israel 2 tahun lamanya, dijajah puluhan tahun lamanya. Kami merasakan itu, makanya kami ingin bayar. Tapi mereka tolak, mereka hormati tamu. Tahukah Anda, ketika kami datang dikatakan apa? Memang Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah menjelaskan, hak tamu itu 3 hari, tapi khusus Anda dari Indonesia 7 hari kami akan layani. Dan memang terjadi. Kami diberikan tempat yang laik untuk beristirahat, untuk tidur, ada kamar mandinya, free, gratis. Kemudian ada tempat kafetarianya untuk minum. Subhanallah. Tapi kami 5 hari di sana. Belum genap 7 hari, belum sampai 7 hari kami sudah pamit, kami izin. Karena tugas kami sudah selesai, yaitu menyalurkan bantuan yang dititipkan kepada kami untuk rakyat Gaza, untuk rakyat Palestina. Termasuk PIN ini. Ini ceritanya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Bahkan ketika kami sudah di kendaraan akan menuju perbatasan, kita tanya, ini berapa ongkosnya? Karena kami merasakan bensin di sana sulit, solar di sana sulit, bahan bakar minyak sulit. Berapa? Apa kata mereka? Sudah kamu duduk yang baik, kamu nanti akan disampaikan, akan diantar sampai ke perbatasan, akan sampai ke Rafah. Siapa yang tidak tersentuh hatinya? Bahkan ada kisah yang menarik yang saya dengar. Ada seorang kawan menukar uangnya di money changer. Di money changer, setelah dia tukar uang, dia didampingi oleh polisi Palestina, polisi Gaza. Setelah selesai, sebagai wujud terima kasih, diberikan uang. Apa katanya? Tidak. Tidak mau dia terima. Dia ingin berbuat baik. Dia ingin mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis ini dipraktikkan oleh mereka. Jadi benar-benar dia bantu, benar-benar dia tolong, benar-benar dia hormati tamu tersebut.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hormati tamu kamu. Dan benar-benar mereka hormati tamu, walaupun mereka orang non-muslim. Anda tahu berapa tokoh dunia sudah masuk Gaza? Tony Blair, Desmond Tutu, Jimmy Carter, Ban Ki-moon, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bahkan anggota Senat Amerika masuk ke Gaza. Dan ingat, Gaza itu dikuasai penuh oleh Hamas. Di pinggangnya ada pistol, dia pegang senjata. Tapi tidak ada di antara mereka yang cacat, bahkan tergores sedikit pun tangannya tidak. Ini membuktikan, menjelaskan kepada kita bahwa Hamas bukan teroris. Dia adalah gerakan perlawanan untuk mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina. Dia berkeyakinan dengan ajaran Islam, dan itulah yang mereka amalkan. Makanya tamu-tamu ketika datang, non-muslim datang ke Gaza, diperlakukan sebagai tamu. Dan saya perlu menjelaskan hal ini supaya kita paham, supaya kita tahu. Ketika seorang mengamalkan Islam, dia akan memberikan kedamaian, dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Inilah ajaran Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil sebagai pelajaran, dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh rakyat Gaza dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allah mansur mujahidin fi Palestin. Allah mansur mujahidin fi Palestin. Allah mansur mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.